Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Nurasana dari Prodi D3 Keperawatan Ponorogo, Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini saya akan mempraktekkan resusitasi pada bayi baru lahir. Tindakan pertama yang harus dilakukan yaitu menggunakan APD. Pada meja resusitasi harus sudah ada infant warmer atau penghangat bayi. Tujuannya yaitu untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap normal. Dan alat tersebut harus sudah dinyalakan, terutama pada saat bayi baru lahir. Pembungkus jari tempat bersalin harus dilepas karena biasanya basah terkena darah atau juga air ketuban. Lalu sambil dikeringkan bayinya, hal yang perlu dikaji yaitu yang pertama, apakah bayi aktif atau kejubulan. Lalu yang kedua, apakah bayi menangis spontan. Lalu yang ketiga, apakah tonus otot bayi bagus. Apabila ketiga hal tersebut normal, maka bayi tidak perlu resusitasi dan hanya dilakukan perawatan rutin saja. Tapi apabila ketiga hal tersebut ada yang tidak lengkap atau ada yang tidak normal, maka harus dilakukan resusitasi pada bayi. Berikan kehangatan pada bayi dan posisikan bayi semi ekstensi. Lalu bersihkan jalan napas pada bayi dengan menggunakan alat penghisap lendir. Karena keterbatasan alat, saya tidak bisa menunjukkan alat tersebut. Pertama, tempat yang harus dihisap lendirnya yaitu pada bagian mulut. Lalu setelah itu pada bagian hidung. Apabila bayi belum bernafas juga, maka berikan rangsangan taktil dengan cara menyentil telapak kakinya. Evaluasi heart rate, pernafasan, dan juga warna kulit bayi. Apabila heart rate dan juga pernafasan belum normal dan warna bayi itu masih kebiruan, maka harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu kita hitung denyut jantung bayi. Setelah dihitung selama 6 detik, lalu kita kalikan 10. Apabila dalam waktu tersebut tekanan atau denyut jantungnya itu di bawah 100 kali per menit, maka harus dilakukan tahap selanjutnya. Ketika denyut jantung di bawah 100 kali per menit dan juga bayi terlihat megap-megap, maka harus dilakukan VTP atau ventilasi tekanan positif dengan menggunakan back and valve mask. Bayi ATM maka menggunakan tekanan oksigen sebesar 21%. Perhatikan ukuran sungkup harus bisa menutup hidung dan juga mulut. Karena keterbatasan alat, maka ukuran sungkup tidak sesuai dengan bayi, namun pada resusitasi yang sebenarnya harus sesuai. Lalu setelah itu kita pompa atau kita tekan sebanyak 40-60 kali per menit. Lalu setelah itu evaluasi suara jantung, pernafasan juga. Apabila pernafasan sudah normal atau spontan atau bisa dibilang pernafasan sudah tidak megap-megap lagi dan saturasi oksigen sudah sesuai, dan selain itu apabila bayi sudah warna kulitnya sudah kemerahan, maka VTP berhasil. Namun apabila dari aspek-aspek tersebut belum terpenuhi,
Jika bayi masih mengalami sesak atau mengalami megap-megap, maka kita harus melanjutkan VTP. VTP yang dilakukan yaitu dengan cara kita memperhatikan aspek SRI PTA. Untuk langkah S yaitu sungkup kita lekatkan. Kita pastikan bahwa ukuran sungkup sudah pas pada bayi dan kita menggunakan sungkup yang khusus digunakan untuk bayi karena sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan saat resusitasi. Lalu setelah itu juga kita pastikan apabila sungkup sudah benar apakah dada sudah mengembang. Untuk aspek R-nya yaitu reposisi leher. Pastikan leher itu pada posisi semi ekstensi, jangan sampai terlalu fleksi atau terlalu ekstensi. Lalu langkah selanjutnya yaitu buka mulut dan berikan tekanan atau kenaikan tekanan pada sungkup. Jangan khawatir karena sungkup khusus untuk bayi. Apabila kita melakukan penekanan yang berlebih, maka otomatis sungkup tersebut dapat mengeluarkan tekanan berlebih tersebut hingga bayi mendapatkan tekanan pompa sungkup yang sesuai. Apabila dada juga belum mengembang, maka kita harus memasang ETT. Lalu lakukan VTP ulang selama 30 detik. Lalu evaluasi apakah heart rate itu masih di bawah 100. Apabila masih di bawah 100 kali per menit, maka harus dilakukan VTP beserta dengan pompa dada dengan bantuan orang lain. Normal juga, maka harus disuntikan dengan epinefrin. Lalu apabila pernafasan sudah mulai normal dan keadaan bayi sudah mulai normal, kulit bayi juga sudah mulai kemerahan, maka bayi tersebut bisa dipindahkan ke ruangan khusus untuk selalu dikaji kondisinya secara rutin. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, maka mohon minta sarannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.